warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Siti Hanifah akan menjelaskan mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab "alima" yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Apabila data itu valid, maka hipotesis akan menjadi tesis atau menjadi teori. Jika teori mencapai generasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan jika teori itu memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, maka akan menjadi hukum. Kemudian, apa itu pengetahuan? Kata pengetahuan berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge. Pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan itu sendiri haruslah benar, karena kalau tidak benar itu kontradiksi. Kemudian pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa, dikatakan dengan istilah common sense, sesuatu yang masuk akal. Terkadang juga disebut good sense, artinya pengetahuan yang diterima secara baik. Kemudian yang kedua yaitu pengetahuan ilmu, yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran yang cermat dan teliti dalam berbagai metode. Kemudian yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif atau renungan dan spekulatif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Nah, selain itu, pengetahuan juga ada yang bersifat pra-ilmiah dan juga ilmiah. Kemudian yang terakhir yaitu apa perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dalam KBBI, ilmu disamaartikan dengan pengetahuan, namun pada dasarnya ilmu berbeda dengan pengetahuan. Perbedaan ini terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Nah, dari itu dapat kita simpulkan bahwa ilmu merupakan pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi karena manusia kembali kepada jalan pikiran yang rasional. Ilmu pengetahuan yang didalami nantinya akan menghasilkan teknologi. Berdasarkan waktunya, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi terbagi atas 6 zaman. Yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno. Di antara ciri dari zaman pra-Yunani kuno adalah yang pertama, know-how didasarkan atas pengalaman. Yang kedua, sikap perceptive mind atau mudah menerima sesuatu begitu saja dan masih percaya terhadap hal atau kekuatan magis. Yang ketiga adalah penemuan abjad sistem bilangan sudah mulai berkembang. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi. Dan yang keenam, kemampuan untuk meramalkan suatu peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno, di mana di zaman ini Yunani dikenal sebagai gudang ilmu dan filsafat. Pada zaman ini juga tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi dan memiliki sikap an inquiring attitude atau senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga adalah zaman abad pertengahan, di mana di zaman ini ditemukan banyak ilmuwan teolog, sehingga aktivitas ilmiah juga berkaitan erat dengan aktivitas keagamaan. Semboyan keilmuan yang terkenal di zaman ini adalah Ancilia Theologia atau yang berarti abdi agama. Yang keempat adalah zaman Renaissance, di mana di zaman ini pemikiran-pemikiran terbebas dari dogma-dogma agama. Di zaman ini, kebudayaan abad pertengahan juga mulai berubah menjadi kebudayaan modern. Dan orang-orang di zaman ini merindukan pemikiran yang bebas, juga menganggap bahwa usaha itu atas diri sendiri, bukan karena hasil campur tangan ilahi. Di zaman ini juga ilmu yang berkembang adalah ilmu astronomi. Dan di antara tokoh-tokoh yang terkenal di zaman ini adalah Roger Bacon, Galileo Galilei, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah zaman modern, di mana di zaman ini banyak penemuan di bidang ilmiah. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal diantaranya adalah René Descartes yang merupakan bapak filsafat modern yang juga merupakan seorang ahli ilmu pasti yang menemukan sistem koordinat garis lurus X dan Y pada bidang datar. Lalu ada Isaac Newton dengan temuan teori gravitasinya, Charles Darwin dengan teori struggle for life, dan J.J. Thomson dengan temuan elektronnya.
Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer yang berlangsung sejak abad 20 hingga seterusnya. Di zaman ini banyak penemuan teknologi canggih seperti teknologi komunikasi, di antaranya adalah komputer, satelit-satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu lain juga berkembang di zaman ini, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Salah satu tokoh yang terkenal di zaman ini adalah seorang fisikawan bernama Albert Einstein. Dilihat dari sejarah perkembangannya, maka dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung unsur aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal mengartikan bahwa ilmu pengetahuan mewujud dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sedangkan aspek struktural menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terdiri dari banyak unsur, diantaranya adalah sasaran, objek sasaran, alasan atau motivasi, dan juga jawaban-jawaban yang kemudian disusun dalam suatu sistem. Dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi berawal dari dunia barat yang mengakhiri masa Dark Age. Kemudian lahirlah suatu era yang disebut dengan zaman atau era Renaissance dan humanisme, di mana nanti puncak dari iptek adalah pada saat revolusi industri yang nantinya akan melahirkan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Amelia Marta akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlepas dari nilai ideologi Pancasila dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme. Pengembangan iptek harus diimbangi dengan sistem pelestariannya demi kesejahteraan umat manusia. Harus bersifat demokratis, bersifat terbuka, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai usaha menjaga keadilan dalam hidup manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Yuwahyuni. Di sini saya akan membahas poin-poin tentang bagian C, yaitu urgensi kependudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Bagian pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada yang menurut Surajio, Sastra Praja, dan juga Dikti. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda. Yang pertama, bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Makna yang kedua adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila. Sebagai faktor internal mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun keterlibatannya ada dalam posisi tarik ulur, artinya ilmu dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Makna yang ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada rule of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu harus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembang iptek dengan rule of the game. Makna keempat ialah menetapkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Pujilastari akan menyebutkan poin nomor 2 dan 3 dari bab 7 bagian C. Poin nomor 2, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
dengan adanya kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Oleh karena itu, membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam nilai-nilai yang tidak diinginkan oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, dampak negatif dari iptek dapat membahayakan eksistensi kehidupan manusia. Oleh karena itu, diperlukan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek mengancam nilai-nilai khas seperti spiritual, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menangkal pengaruh perkembangan iptek itu sendiri. Yang keempat, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek sehingga mengakibatkan generasi yang akan datang itu mengalami rawan bencana, dan penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran-peran nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Poin nomor 3, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan dasar pengembangan iptek. Landasan pengembangan ilmu hanya menyinggung pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dinamika kemanusiaan. Tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek yaitu 1. Kapitalisme mengakibatkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu terbatas. Yang kedua, globalisasi menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang keempat, pramalisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan yang dapat kita ambil dari nilai-nilai Pancasila dengan jurusan kesehatan masyarakat yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam setiap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak boleh menyimpang dari ajaran agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama. Tidak boleh mendiskriminasi masyarakat yang miskin untuk bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu demi terwujudnya kesehatan nasional. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjelaskan tentang makna demokrasi. Adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganan, dan juga kejujuran bersama. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya kemakmuran serta kesehatan masyarakat yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesan saya dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah Pancasila ini meskipun dilakukan secara daring, namun ternyata menarik dan sangat menyenangkan. Dengan metode virtual, saya tetap bisa memahami apa yang disampaikan mengenai pendidikan Pancasila ini. Yang pastinya saya mendapatkan banyak sekali tambahan ilmu yang belum saya ketahui, yang sangat-sangat bermanfaat mengenai Pancasila dan hal-hal yang terkait dengan itu. Begitu pula dengan tugas yang diberikan, baik itu individu maupun kelompok, saya rasa saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga. Pesan saya yaitu semoga Pak Adi sebagai dosen selalu diberikan kesehatan dan kemudahan agar tetap bisa membimbing kami. Terima kasih. Kesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila adalah saya merasa senang karena pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran yang sangat interaktif. Contoh metode interaktifnya adalah metode diskusi. Dan saya juga senang karena Pak Adi selaku dosen pendidikan Pancasila memberikan saya dan juga teman-teman yang lain sumber belajar yang sangat bermanfaat, yaitu buku pendidikan Pancasila ini yang sangat menunjang pembelajaran.
Dan saya juga senang karena Pak Adi selaku dosen juga senantiasa mengajak temannya untuk berdiskusi, untuk berbagi ilmu dengan kami para mahasiswa. Pesannya semoga kedepannya bisa semakin baik lagi dan selalu sukses terus untuk Pak Adi dan juga dosen-dosen lainnya. Terima kasih. Pesan-pesan selama saya diajar oleh Pak Adi adalah saya mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan tentang Pancasila dan sejarah yang mengikutinya. Lalu Pak Adi selalu memberikan ruang forum kepada mahasiswa untuk bertanya, dan saya pikir itu merupakan cara yang cukup menyenangkan dan efektif. Pesannya yaitu semoga Pak Adi sehat selalu sehingga dapat terus mengajar dan terus mempertahankan cara mengajar yang seperti ini. Terima kasih. Kesan saya selama mengikuti pelajaran Pancasila di kelas ini adalah saya mendapatkan ilmu Pancasila secara real, tidak hanya berdasarkan teori-teori yang ada, tetapi diiringi dengan diskusi dan contoh dalam kehidupan nyata. Selama saya mengenyam pendidikan ini, baru kali ini saya merasakan Pancasila yang menyenangkan. Pesan saya, terima kasih banyak untuk Pak Adi Kosasi untuk materi Pancasila yang diberikannya. Kami terima kasih karena berkat Bapak kami dapat memahami materi-materi Pancasila yang diberikan yang sebelumnya tidak kami mengerti. Terima kasih karena Bapak telah memberikan wawasan saya tentang kehidupan Pancasila. Saya berharap agar Bapak selalu sehat dan diberi kemudahan dalam segala hal apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Pujalestari akan memberikan kesan dan pesan selama belajar mata kuliah Pancasila. Kesannya itu seru, terus bapaknya juga asik. Terus selama belajar Pancasila itu mendorong saya agar bisa lebih mencintai tanah air. Nah, terus untuk pesannya itu tugas saya rasa lebih baik diketik saja, karena kalau ditulis itu kan panjang, dan jadi kalau panjang tuh lama-lama tulisannya jadi tidak terbaca karena saking banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.